I don't want any part of your family. You asked about my ring. The truth is, Nick's father had it made when he wanted to propose to me because Amma wouldn't give him the family ring. I wasn't her first choice. Honestly, I wasn't her second. I didn't come from the right family, have the right connections, and Amma thought I would not make an adequate wife to her son. But it took many years, and she had good reason to be concerned, because I had no idea the work and the sacrifice it would take. There were many days when I wondered if I would ever measure up. But having been through it all, I know this much. You will never be enough. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng teman-teman kita tentang film Crazy Rich Asians nih. Tapi ngobrolnya dari pandangan sudut postkolonialisme ya. Kenapa film ini? Karena untuk pertama kalinya dalam 25 tahun ada film Hollywood yang pemeran utama, bahkan seluruh pemerannya ini adalah orang Asia. Tapi sebenarnya film ini menyimpan muka kolonial, karena walaupun film ini menegaskan tentang kebanggaan Asia, tetap saja memakai gaya dan nilai khas dari Barat. Maka dari itu film ini menarik untuk kita bahas, karena di balik kemewahan yang ada, masih terlihat pengaruh kolonial yang belum sepenuhnya hilang. Oh, film yang katanya membanggakan Asia itu ya? Tapi rasanya masih kayak pesta ala-ala Hollywood gitu nggak sih? Bener banget, jadi kayak film ini tuh ada luka kolonial loh sebenarnya, tapi dibungkus sama kemewahan. Nah, itu dia. Maka judul podcast kita kali ini adalah kemewahan yang menyembunyikan luka kolonial dalam film Crazy Rich Asians dari kacamata postkolonialisme. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kenalin, aku Syaira sebagai host, dan ini teman-teman saya. Hai, aku Putri. Ada Mutia. Hai, aku Mutia. Ada Rehana juga. Halo, aku Rehana. Dan terakhir ada Dinda. Halo, aku Dinda. Oke, sedikit latar belakang ya. Crazy Rich Asians ini adalah film pada tahun 2018 yang disutradarai oleh John M. Chu, diadaptasi dari novel Kevin Kwan. Film ini bercerita tentang Rachel Chu, yaitu seorang profesor ekonomi keturunan Tionghoa Amerika yang pergi bersama pacarnya ke Singapura, Nick Young, untuk datang ke pernikahan sahabatnya Nick. Tapi ternyata Nick ini bukan pria yang biasa. Dia berasal dari keluarga super kaya dan terpandang di Asia Tenggara. Begitu sampai di Singapura, Rachel kaget melihat gaya hidup keluarga Nick yang luar biasa super glamor. Dengan adanya pesta megah, rumah yang besar, dan tradisi keluarga yang ketat. Nah, konflik ini muncul ketika Rachel dianggap tidak cukup Asia oleh ibu Nick, yaitu Eleanor. Rachel ini dibesarkan di Amerika sehingga dianggap tidak memahami nilai-nilai tradisional Asia, terutama tentang keluarga, kehormatan, dan status sosial. Nah, jadi film ini terlihat seperti kisah cinta ya, tapi sebenarnya banyak hal yang dibahas dalam film ini, seperti identitas diaspora, terus representasi Asia di Hollywood, benturan kelas sosial, hingga kapitalisme global. Dan itulah yang akan kita bedah hari ini melalui teori postkolonial klasik sampai kritik feminis modern. Oke, dari aku dulu ya. Kalau kita lihat dari kacamata orientalismenya Edward Said, sebenarnya film ini cukup bertentangan sih, karena saya sudah menyebutkan dalam bukunya berjudul Orientalism tahun 1978 bahwa Barat seringkali menggambarkan Timur sebagai sesuatu yang eksotis, misterius, dan inferior, demi bisa menegaskan bagaimana superiornya Barat sendiri. Nah, yang menarik itu adalah bagaimana Crazy Rich Asians tampak berusaha untuk menolak stereotip itu, tapi alih-alih menguranginya, hal ini justru memperkuat stereotip negatif itu. Film ini menggambarkan Singapura yang mana menjadi latar utama tempat dari film ini, seperti taman bermain yang mewah bagi miliarder Asia. Kamera yang menyoroti pesta, lampu, dan kemewahan
kemewahan berlebihan. Itu bukanlah kehidupan nyata dari masyarakat Asia, tapi cuma fantasi timur versi Hollywood aja. Nah, ini nih yang disebut dengan self-orientalism. Asia menampilkan dirinya seperti apa dirinya ingin dilihat Barat. Jadi ya, walaupun pemerannya orang Asia semua, pandangannya yang masih kolonial sih, iya sih kelihatan glamor, tapi ini bikin Asia yang lain. Oh, jadi kayak etalase global gitu ya, menunjukkan kekayaan biar diakui sama Barat. Benar sih, jadi kemewahan yang ada di film Crazy Rich Asian ini bukan semata-mata estetika, tapi justru strategi politik budaya gitu. Jatuhnya kayak timur itu misterius dan indah, tapi tetap perlu dibimbing Barat juga sih. Nah, teori dari Edward Said tentang Orientalism itu udah. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang teori hibriditas yang dicetuskan oleh Homi K. Bhabha. Nah, Bhabha bilang di bukunya yang berjudul The Location of Culture bahwa identitas pasca kolonial itu nggak pernah murni karena terbentuk dari percampuran dua dunia, dari budaya dunia penjajah dan budaya negara yang dijajah. Nah, bisa kita lihat dari karakter Rachel Chu, pemeran utama perempuannya. Rachel Chu itu adalah contoh nyata dari identitas campuran ini. Nah, dia lahir dari keluarga Asia tapi besar di Amerika. Dari cara berpikir, kemudian gaya bicara, dan nilai-nilai yang dianut oleh Rachel sangat dipengaruhi oleh budaya Barat. Namun ketika ia datang ke Singapura, orang-orang di sana malah menganggap Rachel ini terlalu Amerika. Ini menyebabkan Rachel itu hidup di dua sisi yang bertentangan. Di Amerika ia dianggap minoritas, di Asia ia dianggap tidak cukup Asia. Nah, ini yang disebut-sebut sama Bhabha sebagai third space, yang dimana ruang identitas seseorang itu terus berubah-ubah dan terus dinegosiasikan. Ia tidak sepenuhnya milik satu budaya, tapi juga tidak kehilangan jati diri yang lain. Berarti Rachel itu jadi simbol Asia modern gitu ya, yang mana selalu bernegosiasi antara tradisi dan globalisasi. Exactly. Film ini menggambarkan perasaan terombang-ambing melalui scene-scene sederhana, seperti saat Rachel berusaha menyesuaikan diri di pesta keluarga yang masih tradisional atau harus menurunkan dirinya agar diterima. Oke, sekarang waktunya kita bergeser nih ke bagian ekonomi budaya. Kalau menurut aku pribadi sih, film ini tuh kayak parade kapitalisme global gitu. Semua yang kita lihat kayak kekayaan ekstrim, pesta eksklusif, jet pribadi, gaun, dan gaya hidup yang konsumtif itu tuh kayak ngegambarin adanya neokolonialisme secara budaya. Dan itu merupakan salah satu bentuk dominasi baru yang bekerja lewat gaya hidup. Dan itu bukan lagi penjajahan secara fisik. Kalau dulu nih kita dijajah lewat kekuasaan militer, sekarang tuh kita tuh dijajah lewat datangnya dari budaya, konsumsi, dan ekonomi global. Jadi kita tuh bukan lagi dipaksa tunduk oleh senjata, tapi kita tuh dipaksa untuk menuruti standar gaya hidup yang diciptakan oleh orang-orang Barat. Dan Asia itu dianggap loh berhasil untuk meniru nilai-nilai yang dikonsumsi oleh Barat. Kayak sekolah di Harvard, bicara pakai bahasa Inggris, terus juga memakai merek-merek dari Eropa. Bahkan nih ya, rumah megah dari keluarga Young itu didesain seperti istana kolonial Inggris. Besar, klasik, dan penuh simbol status sosial. Artinya kekayaan itu jadi simbol kekuasaan kan, tapi juga itu merupakan salah satu bentuk penjajahan halus. Kita nih jadi berpikir bahwa kemajuan itu hanya bisa dicapai jika kita menjadi orang-orang Barat. Benar kan? Nah, kapitalisme di sini juga bukan cuma tentang uang, tapi juga tentang gengsi dan citra diri. Kalau keluarga Young tidak cuma kaya, nah, tapi mereka juga membangun citra adanya kebangsawanan modern. Seolah-olah kekayaan mereka tuh bukan hanya sekedar hasil bisnis aja sih, tapi juga bagian dari identitas sosial. Nah, semua simbol kemewahan itu kesannya ngomong, kami setara loh dengan orang-orang Barat gitu. Padahal di situ udah kelihatan banget loh, bahwa adanya ukuran kesuksesan mereka tuh itu masih sangat bergantung pada nilai-nilai kolonial. Dan kalau misalnya kita baca lagi dengan teori postkolonial, kapitalisme di dalam film ini menjadi alat baru kolonialisme secara halus. Dan itu membuat masyarakat Asia menjadi berlomba-lomba dong untuk meniru gaya hidup
orang Asia yang sebenarnya budaya itu tidak lahir dari budayanya sendiri. Dan lucunya, semua itu dikemas lewat narasi hiburan yang menyenangkan. Kayak adanya pesta, cinta, dan tawa. Sehingga penonton mungkin tidak sadar nih kalau mereka tuh menyaksikan bentuk kolonial baru yang dimana berbalut dengan kemewahan. Jadi berarti kolonialisme yang modern ini nih lebih kayak kita pakai jas Gucci atau minum teh Earl Grey gitu ya? Ya kurang lebih seperti itu sih, kayak kolonialisme versi 2-nya gitu, yang mana itu sebenarnya modern, tapi itu menegaskan juga loh adanya hierarki lama di dalam situ. Berarti dari sini kita bisa kaitin dengan pemikiran Gayatri Spivak dong ya, tokoh feminisnya postkolonial. Karena kalau kita lihat secara sekilas nih ya, film ini tuh kelihatannya ngasih kekuatan untuk perempuan-perempuan di Asia. Soalnya kalau kita lihat dari sudut pandang feminisme postkolonial dan teori yang dikembangkan sama Spivak, sebenarnya ada loh pertanyaan yang muncul dari tokoh-tokoh mereka. Benar nggak ya mereka itu bebas atau cuma bergerak dalam sistem yang lama tapi dibungkus dengan gaya yang baru? Nah, dalam buku yang berjudul Can the Subaltern Speak, Spivak tuh pernah nanya juga kayak gitu, bisa nggak ya suara kelompok yang tertindas tuh benar-benar didengar? Nah, melalui beberapa scene di film ini, mereka menjawab bahwa perempuan itu memang sudah memiliki ruang untuk bersuara. Cuma suara mereka itu masih dibatasi oleh patriarki dan juga kelas sosial. Kita lihat aja karakternya Rachel. Rachel itu memang mandiri dan memiliki pendidikan yang tinggi sampai bisa jadi profesor ekonomi di salah satu kampus Amerika. Cuma pengakuan terhadap dirinya tuh nggak ada dan baru datang itu ketika dia itu memutuskan untuk meninggalkan Nick karena dia tahu bahwa Eleanor, ibunya Nick itu nggak mau menerima Rachel sebagai menantunya. Nah, bukan marah atau dendam, tapi Rachel ini malah menunjukkan sikapnya yang bermartabat dan berkorban untuk hubungannya. Ia mengatakan kalau misalnya aku nggak mau kalau Nick harus kehilangan hubungan dengan ibunya demi menikah dengan aku. Nah, itu tuh ada di salah satu scene terakhir, yaitu saat mereka main mahjong antara Rachel dan juga Eleanor. Dia secara simbolis itu mengalah dengan membuang kartu kemenangan, yang mana bisa kita artikan ia lebih memilih untuk menyerahkan kemenangan kepada Eleanor bukan karena kalah, tapi ingin menunjukkan kehormatannya. Terus kalau kita lihat dari Eleanor, ibunya Nick, dia memang dominan banget nih di film ini. Cuma peran dia itu yang berwibawa dan dominan dan kuat itu tuh cuma berasal dari peran dia yang menjaga tradisi keluarga dan status sosial. Dia masih hidup di bawah bayang-bayang struktur patriarki yang mana perempuan akan dianggap bermoral ketika ia menjaga kehormatan keluarga laki-laki. Nah, kekuasaan yang ia miliki itu berarti bukan sebuah pembebasan, tapi melainkan bentuk kepatuhan yang dimuliakan. Terus kita bisa juga ngeliat dari karakternya Astrid, kakaknya Nick. Ia digambarkan sebagai sosok perempuan ideal, yang cantik, kaya, lembut, dan juga banyak koneksi di sana-sini sampai punya toko perhiasan. Cuma kebahagiaannya itu cuma sebatas ada laki-laki yang memvalidasi dia. Jadi ketika pernikahan ia gagal, yang dipertaruhkan tuh bukan rasa cintanya aja, tapi status dia di kelas sosial atas karena itu akan menjadi aib jika dia bercerai gitu kan. Jadi bisa kita lihat kalau perempuan yang udah kayak seperfect Astrid aja gak bisa bebas dari sistem nilai yang menempatkan perempuan dari posisi kedua setelah laki-laki. Nah, kalau kita tarik dari pemikiran Spivak nih, tokoh-tokoh tadi yang ketiga tadi yang udah aku sebutin, seringkali dibilang perempuan Asia sebenarnya sudah berbicara, tapi apakah mereka benar-benar didengar gitu kan? Cuma ketika di dalam film ini mereka itu tampil sebagai simbol kekuatan, yang mana narasinya itu masih dikontrol sama nilai-nilai dominan seperti patriarki lokal ataupun selera global yang disetir sama kapitalisme. Nah, jadi film sini memperlihatkan adanya paradoks menarik nih. Di satu sisi ingin menampilkan perempuan Asia yang kuat dan modern, tapi di sisi lain kekuatan perempuan Asia ini malah mempertahankan kecantikan dan kesuksesan ala barat tadi, kayak kulit cerah, tubuh langsing, gaya hidup glamor gitu kan. Jadi perempuan ideal yang muncul di film tuh bukan cerminan kehidupan nyata dari perempuan Asia, itu tuh udah dipermak lagi yang udah disesuaikan sama pasar global supaya film itu bisa diterima. Nah, kalau Spivak nonton film ini nih kayaknya dia bakal ngomong kayak perempuan Asia yang di dalam Crazy Rich Asian ini emang udah bersinar sih, tapi sinarnya masih berasal dari lampu Hollywood.
Oke, berarti perempuan di Asia ini udah menunjukkan kekuatan atau keputusan sendirinya itu ya. Terus, tapi masih terbatas. Dan ini jadi kayak awal dari proses panjang menuju kebebasan perempuan Asia yang sebenarnya. Bener banget sih, itu bisa dibilang kayak gitu karena mereka udah mulai bersuara walaupun suaranya masih pelan. Dan dari suara-suara yang masih pelan kita bilang itu masih kecil, ada harapan loh sebenarnya untuk generasi selanjutnya untuk kita bisa bicara lebih lantang lagi. Wah, pembahasan ini benar-benar menarik ya, dari orientalisme sampai feminis postkolonial. Dan kalau dipikir-pikir lagi, Crazy Rich Asian ini bukan cuma tentang cerita cinta yang glamor, tetapi juga mencerminkan dari perjalanan panjang identitas Asia dalam dunia modern yang masih dipengaruhi oleh kolonialisme dan kapitalisme global. Ya sih benar, aku juga jadi mikir film ini tuh kayak pesta besar yang penuh cahaya dan tawa. Ya memang film ini tuh berbalut komedi, tapi kalau misalnya kita coba matiin lampunya, itu terlihat loh di belakangnya itu ada bayangan panjang kolonialisme di belakangnya. Ya representasi Asia di Halloween itu memang maju. Ya memang, tapi belum sepenuhnya lepas dari pandangan barat loh. Setuju sih, bahkan kemewahan yang ditampilkan di film ini bisa dibilang bentuk neokolonialisme budaya. Nilai-nilai berhasil dan modern masih diukur dengan standar barat, contohnya sekolah di luar negeri, masih berbahasa Inggris, dan pakai merek-merek Eropa. Jadi kebanggaan Asia di film ini masih bergantung pada pengakuan dari dunia barat juga loh. Dan dari sisi identitas, tokoh seperti Rachel Chu ini jadi simbol menarik banget. Kenapa? Karena ia berada di antara dua dunia, Asia dan Amerika, Timur dan Barat. Tapi justru disitulah terlihat bagaimana identitas pasca-kolonial ini cair dan terus berubah. Nah, Rachel ini tidak memilih salah satu, tapi juga menegosiasikan keduanya. Itu bentuk kekuatan juga, meskipun prosesnya nggak mudah. Oke. Menarik ya. Tadi aku juga notice, Dinda juga bilang kayak meskipun para perempuan ini kelihatan kuat, suara mereka tetap bergerak dalam sistem patriarki dan kelas sosial gitu. Jadi meskipun ada kesan girl power, kita perlu tanya lagi nih, kekuatan seperti apa yang sedang dirayakan. Itu paling penting sih sebenarnya. Kekuatan yang sedang dirayakan tuh sebenarnya kayak kita tuh sebagai perempuan Asia bisa bertahan dan tampak berkuasa di sistem yang udah lama masih dikurung sama nilai patriarki ataupun kapitalisme global gitu. Jadi kalau misalnya disimpulkan, film ini tuh ngajarin kita dong untuk nggak berhenti di permukaan representasi. Kita nih juga perlu kritis loh, bagaimana nih kita ngelihat budaya populer bisa menjadi arena pertarungan makna antara kebanggaan, warisan kolonial, dan kapitalisme. Dan aku rasa disitulah pentingnya membaca Crazy Rich Asians ini dari kacamata postkolonial. Nah, supaya kita tuh sadar bahwa kemewahan itu bisa menutupi banyak hal, mulai dari ketimpangan sosial sampai lupa sejarah yang belum sembuh. Betul banget, film ini bisa dibilang seperti kaca berlapis. Yaitu kayak satu sisi memantulkan kemajuan Asia, tetapi di sisi lain ini masih menunjukkan bayangan lama kolonialisme dan kapitalisme yang belum hilang. Nah, oke, sekian teman-teman. Itu diskusi kita hari ini tentang kemewahan yang menyembunyikan kolonial dan membaca Crazy Rich Asian dari kacamata postkolonial. Semoga obrolan ini bisa membuka cara pandang baru untuk kita bahwa di balik warna-warni budaya yang populer selalu ada dinamika sejarah, kekuasaan, dan identitas yang layak kita lindungi. Dan semoga setelah ini kalian tuh nggak cuma lihat pesta dan gaun mahal aja ya, tapi kalian dapat melihat pesan moral dan sosial politik di baliknya. Karena kadang untuk memahami dunia kita juga harus membaca sesuatu yang tak terlihat. Dan kita juga harus mulai merayakan nilai kita sendiri sebagai bentuk perlawanan halus terhadap standar barat yang selama ini kita anggap paling benar. Dan untuk benar-benar merdeka, kita perlu berani mempertanyakan versi kemewahan yang diwariskan oleh kolonialisme dan kapitalisme global. Setuju. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Jangan lupa ya, kalau kemewahan itu belum tentu kebebasan. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya.